Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Tahan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang al-isnad al-ali wan nazil, yang membahas tentang pentingnya ketinggian sanad dan apa bedanya dengan sanad yang nazil. Kita telah sebutkan apa definisi ali dan nazil, demikian juga pembagian-pembagiannya. Maka insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan bahas serba-serbi tentang sanad yang selanjutnya, yaitu tentang al-musalsal. Al-musalsal. Nanti kalau misalnya ada waktu, masih ada waktu, kita lanjutkan dengan riwayatul akabir anil asagir. Baik, sekarang kita bahas tentang al-musalsal. Ya, al-musalsal ini yakni para rawi itu meriwayatkan sebuah hadis dengan satu style atau satu cara yang unik. Satu cara yang unik. Jadi ketika dia menyampaikan hadis tersebut, ya, mereka menyampaikan hadis tersebut, mereka menyampaikannya dengan cara yang seragam. Dengan cara yang seragam. Misalnya dengan sama-sama mengatakan inni uhibbuka fillah. Ya, jadi rawi mendapatkan hadis ini dari Rasulullah yang mengucapkan ini uhibbuka fillah. Kemudian ketika dia menyampaikan hadis tersebut kepada orang yang setelahnya, dia sampaikan ini uhibbuka fillah. Kemudian orang yang mengambil hadis ini menyampaikan lagi kepada orang setelahnya dengan kata-kata ini uhibbuka fillah, sampai kepada rawi yang terakhir. Semuanya menggunakan redaksi ini uhibbuka fillah. Nah, ini namanya musalsal. Ya, jadi dia seperti rantaian, seperti rangkaian rantai, ya, mata-mata rantai yang saling berkaitan. Ya, dan ini menunjukkan ketika ada seseorang yang meriwayatkan dengan riwayat yang musalsal seperti ini, ya, kalau sanadnya sahih, ya, ini menambah kekuatan hadis tersebut. Ya, sudah sanadnya sahih, kemudian ditambah dengan apa? Dengan musalsal. Ditambah dengan musalsal. Menunjukkan bahwa hadis tersebut benar-benar diriwayatkan dengan diriwayatkan dengan sanad yang kuat. Sekarang kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Mahmud Tahan hafizahullahu taala. Kata beliau, al-musalsalu lughatan ismu maf'ulin min salsalah wa hiya ittisalu syai' bi syai'. Yang namanya musalsal, ini secara bahasa, ini merupakan isim maf'ul dari as-salsalah. As-salsalah, yakni ittisalu syai' bi syai'. Berkaitannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya, atau saling berkaitannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya. Wa minhu silsilatul hadid. Kemudian dari kata silsilah ini ada istilahnya silsilatul hadid, rantai dari besi. Coba untuk perhatikan, ada rantai dari besi. Kita lihat, ya, satu mata rantai berkaitan dengan mata rantai yang lainnya, sehingga dia membentuk untayan rantai. Ya. Kenapa hadis musalsal ini atau musalsal ini disebut sebagai musalsal? Ka'annahu summiya bidzalika li syabaihi bil silsilah. Hadis musalsal atau sanad yang musalsal, ya, disebut musalsal karena dia menyerupai rantai. Jadi penamaan musalsal ini, ya, berkaitan dengan silsilah. Yang dimaksud dengan silsilah tadi apa? Rantai. Ya. Min nahiyati ittisal,
Dari sisi mana? Kenapa kok hadis musalsal ini disebut sebagai musalsal? Dilihat dari sisi ketersambungannya. Tadi sudah kita sebutkan dalam pembukaan ya, bahwa dalam hadis musalsal ini setiap rawi yang membawa hadis ini, mereka menyampaikan hadis tersebut dengan satu cara yang unik. Semuanya seragam. Dari awal sampai akhir menyampaikan hadis tersebut dengan apa? Dengan cara yang seragam, dengan cara yang unik. Maka dia seperti apa? Seperti mata rantai yang berkaitan. Wa tamatsuli bainal ajza. Kemudian dari sisi yang kedua, yaitu samanya bentuk-bentuk yang bergabung tadi. Kalau kita lihat mata rantai, ya mata rantai yang satu dengan rantai yang setelahnya itu sama ukurannya. Coba kita lihat rantai ya. Kalau kita lihat rantai itu antara satu mata rantai dengan mata yang lain ini memiliki keserupaan bentuk, keserupaan ukuran, dan mereka saling berkaitan. Nah, dari sinilah hadis musalsal itu diambil. Ya, dari keserupaan mata rantai dan saling terikatnya ya satu mata rantai dengan mata rantai yang lainnya. Ya, jadi ini secara filosofis. Kenapa musalsal disebut musalsal? Karena dia memiliki keserupaan dengan rantai dari dua sisi. Yang pertama kesamaan bentuk mata rantai, kemudian yang kedua adalah keterikatan mata rantai tersebut. Kemudian secara istilah, huwa tatabu'ur rijali isnadihi ala sifatin aw halatin lirwati taratan wa liriwayati taratan ukhra. Yaitu seorang rawi ya mengikuti ya saling mengikuti rawi yang lainnya dalam sifat atau keadaan rawi atau ya dalam periwayatan. Jadi para rawi saling mengikuti dari sisi sifat, keadaan perawi, dan dari sisi periwayatan. Nah, jadi ada tiga perkara ya, tiga bentuk musalsal. Jadi para rawi ini saling mengikuti, yang pertama dari sisi sifat, atau dari sisi keadaan sang perawi, atau dari sisi periwayatan. Ya, dari sisi periwayatan. Misalnya semuanya mengatakan haddatsana semua. Ini dari sisi periwayatan. Ya, dari sisi sifat misalnya. Dari sisi sifat misalnya dia semuanya membaca hadis dengan satu cara misalnya. Dengan satu cara ya. Atau semuanya namanya Muhammad. Nah, ini juga silsilah. Semua rawi dari awal sampai akhir namanya Muhammad. Muhammad bin Fulan meriwayatkan dari Muhammad bin Fulan, Muhammad bin Fulan. Nah, ini semua namanya musalsal. Nanti kita akan jelaskan dengan lebih mendetail apa yang dimaksud dengan musalsal ini. Ya, dengan contoh insya Allah akan tampak dengan lebih jelas. Baik. Qala syarhut ta'rif ay anna al-musalsala huwa ma tawala ruwatu isnadhi ala. Yang dimaksud dengan musalsal ya adalah saling mengikuti ya rawi-rawi dalam sanad tersebut pada yang pertama al-ishtiraku fi sifatin wahidatin dirwah. Mereka berserikat pada satu sifat. Seluruh rawi berada pada satu sifat dalam meriwayatkan. Nanti kita beri contohnya. Awil ishtiraki fi halatin wahidatin lahum aidan. Atau mereka bersekutu, berserikat dalam satu keadaan. Dalam satu keadaan. Misalnya semuanya menyampaikan hadis dalam keadaan berdiri. Dari rawi yang pertama sampai rawi yang akhir, ketika menyampaikan hadis dia menyampaikannya dalam keadaan berdiri. Kemudian yang ketiga, awil ishtiraki fi sifatin wahidatin li riwayah.
atau mereka bersekutu dalam satu sifat dalam periwayatan. Bersekutu dalam satu sifat dalam periwayatan. Ya, misalnya semuanya menggunakan lafadz haddatsana. Dari awal sampai akhir menggunakan lafadz haddatsana. Ya, atau semuanya menggunakan lafadz akhbarona. Dari awal sampai akhir semua rawi menggunakan lafadz akhbarona. Nah, ini gambaran musalsal secara umum. Ya. Nah, secara mendetail kata beliau anwa'uha yatabayyanu min syarhi ta'rif anna anwa'al musalsal thalathatun wa hiya musalsalu bi ahwali ruwah wa musalsalu bi sifati ruwah wa musalsalu bi sifati riwayah. Dari penjelasan terhadap definisi yang baru saja kita sampaikan, ya, kita dapati bahwa ya musalsal itu ada 3 jenisnya. Musalsal ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah musalsal bi ahwali ruwah. Musalsal dengan keadaan sang perawi. Musalsal dengan keadaan sang perawi. Qala wa musalsalu bi sifati ruwah. Yang kedua musalsal dengan sifat seorang perawi. Ya. Nanti ada bedanya. Apa maksud hal dan sifat? Ini 2 hal yang berbeda ya. Hal itu keadaan, adapun sifat ya sifat. Nanti kita jelaskan apa bedanya. Yang ketiga musalsal bi sifati riwayah. Yang ketiga musalsal dalam sifat periwayatan. Wa ilaika fi ma yali bayana hadhil anwa' atau bayanu hadhil anwa'. Dan bagi Anda ya berikut ini adalah penjelasan terhadap jenis-jenis musalsal ini. Beliau akan menjelaskannya. Ya. Yang pertama, musalsal bi ahwali arwah. Musalsal bi ahwali ruwah. Wa ahwalur ruwah imma aqwalun wa imma af'alun wa imma aqwalun wa af'alun ma'an. Keadaan rawi-rawi ini bisa dalam bentuk ucapan atau perbuatan, atau ucapan dan perbuatan digabungkan, atau digabungkannya ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Yang pertama, musalsalun bi ahwali arwati qauliyah. Yang pertama, musalsal dalam keadaan rawi dari sisi ucapan. Jadi ucapannya sama dari awal sampai akhir, ucapan perawi sama. Qala mithlu hadithi Mu'adz ibn Jabal. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Mu'adz inni uhibbuka faqul fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Contohnya adalah hadisnya Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Maka ucapkanlah pada setiap akhir salatmu, ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Qala faqad tasalsala biqauli kullin minar ruwah wa ana uhibbuka faqul. Maka rawi-rawi yang membawakan hadis ini mereka ya menyampaikan hadis ini dengan seragam, yaitu mengucapkan ana uhibbuka faqul, maka ucapkanlah. Jadi sama. Ya, jadi ketika Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis ini kepada rawi setelahnya, setelah beliau juga mengatakan hal yang sama. Inni uhibbuka faqul. Sesungguhnya aku mencintaimu, maka ucapkanlah. Sesungguhnya aku mencintaimu, maka ucapkanlah. Sama. Ya, kemudian rawi setelahnya juga menyampaikan hadis ini dengan redaksi yang sama. Ya, aku mencintaimu, maka ucapkanlah. Ya. Nah, ini musalsal bi ahwali ruwat qauliyah. Yang kedua, al-musalsalu bi ahwali ruwati fi'liyah.
musalsal dengan keadaan rawi secara perbuatan. Kalau tadi secara ucapan. Ya, contohnya hadis Abi Hurairah, qala syabbaka biyadi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam wa qala khalaqallahu al-ardha yawma sabat. Ya. Abul Qasim ya menganyam tanganku. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam menganyam tanganku. Menganyam itu artinya memasukkan jari-jari beliau kepada jari-jarinya Abu Hurairah. Ya, syabbaka, dia menganyam, memasukkan jari-jari beliau kepada jari-jarinya Abu Hurairah. Waqal, kemudian beliau mengatakan, khalaqallahu al-arda yawma sabat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi pada hari Sabtu. Waqad tasalsala bitashbiki kullin min ruwatihi biyadi man rawahu anhu. Maka ya rawi yang menyampaikan hadis ini, ya, setiap rawi yang menyampaikan hadis ini telah melakukan tasalsul atau melakukan musalsal dengan cara menganyamkan jarinya kepada rawi yang setelahnya. Ya. Jadi ketika Nabi menyampaikan hadis ini kepada Abu Hurairah, beliau menganyamkan tangannya kepada tangan Abu Hurairah, ya, menyelipkan jari-jari beliau kepada jari-jari Abu Hurairah. Nah, kemudian Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini, beliau melakukan hal yang sama. Beliau pun menganyamkan tangannya, ya, menyelipkan jari-jari beliau kepada rawi yang meriwayatkan hadis tadi dari beliau. Dan demikian seterusnya. Ini namanya musalsal bi ahwal. Ya, al-fi'liyah. Ini musalsal dengan perbuatan. Kemudian yang ketiga, al-musalsalu bi ahwali ruwatil qauliyah wal fi'liyah ma'an. Yaitu musalsal dengan keadaan para rawi, menggabungkan antara ucapan dan perbuatan. Jadi ucapan dan perbuatannya bergabung. Mithlu hadithi Anas, seperti hadisnya Anas. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajidul abdu halawatal imani hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrih, hulwihi wa murrih. Wa qabada Rasul sallallahu alaihi wasallam ala lihyatihi wa qala amantu bil qadari khairihi wa syarrih, hulwihi wa murrih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang hamba mendapatkan manisnya keimanan sampai dia beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Ya, Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang hamba mendapatkan kemanisan iman, manisnya iman, sampai dia beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, yang pahit maupun yang manis maupun yang pahit. Wa qabadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihyatihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memegang jenggot beliau, menggenggam jenggot beliau. Wa qala amantu bil qadari khairihi wa syarrih. Sambil beliau mengatakan, aku beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Ya. Kemudian apa? Tasalsala biqabdi kulli rawin min ruwatihi ala lihyatihi wa qawlihi amantu bil qadari khairihi wa syarrih, hulwihi wa murrih. Maka setiap rawi, ya, mereka meriwayatkan hadis ini secara musalsal dengan, ya, memegang jenggot mereka dan juga mengatakan amantu bil qadari khairihi wa syarrih, hulwihi wa murrih. Aku beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Semuanya sama. Ketika meriwayatkan ini, mereka menggabungkan antara ucapan dan perbuatan. Apa perbuatannya? Yaitu memegang jenggot. Apa ucapannya? Dia mengatakan amantu bil qadari khairihi wa syarrih, hulwihi wa murrih. Semuanya rawinya sama.
meniru apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memegang jenggot mereka sambil mengatakan amantu bil qadari khairihi wa syarrih, ya, hulwihi wa murrih. Paham ya? Jadi jenis yang ketiga ini dia menggabungkan bukan hanya ucapan saja, tapi juga perbuatan. Bukan hanya perbuatan saja, tapi juga ucapan. Menggabungkan antara ucapan dan perbuatan. Ini bagian yang pertama, yakni musalsalu bi ahwalir ruwah. Musalsal dengan keadaan para rawi. Kemudian jenis yang kedua, musalsalu bi sifatir ruwah. Ya, musalsal dengan sifatnya rawi. Kalau tadi dengan keadaan, sekarang dengan sifatnya. Wa sifatur ruwah imma qauliyatun wa imma fi'liyah. Dan sifatnya para perawi, ya ini bisa berupa ucapan, bisa juga berupa perbuatan. Apa ya contohnya yang ucapan? Qala al-musalsalu bi sifatir ruwahil qauliyah mithlu al-hadits al-musalsal bi qiraati surati Shaff. Wa qad tasalsala bi qauli kulli rawin fa qara'aha fulanun hakadha. Contohnya hadis musalsal tentang pembacaan surat As-Shaff. Maka setiap rawi telah melakukan tasalsul, ya, dengan mengatakan, ya, faqara'a fulanun hakadha, si fulan telah membacanya demikian. Jadi mereka membaca surat As-Shaff dengan cara yang sama, ya, sama sifatnya. Ini sifat qauliyah berupa ucapan. Hadza qad qala al-Iraqi rahimahullahu taala wa sifatur ruwatil qauliyah wa ahwaluhumul qauliyah mutaqaribah bal mutamathilah. Al-Iraqi mengatakan sifatur ruwah qauliyah dan ahwal qauliyah itu mutaqaribah. Sifat dan ahwal ini sama kata beliau. Bal mutamathilah, bahkan serupa. Jadi mirip-mirip dengan apa? Dengan yang bagian pertama tadi. Ya, musalsal musalsal bi ahwalir ruwah al-qauliyah dengan musalsal bi sifatir ruwah al-qauliyah ini sama kata Al-Iraqi. Yang kedua, al-musalsal bi sifatir ruwah al-fi'liyah. Nah, ini yang beda. Musalsal dengan sifat para perawi, ya, yang berupa perbuatan. Yang berupa perbuatan. Ya. Kattifaki asma'ir ruwah. Ka musalsali bil Muhammadin. Seperti mereka memiliki nama yang sama. Ada musalsal dengan nama Muhammad. Semua rawinya bernama Muhammad. Nah, ini musalsal dengan, ya, keadaan. Dengan sifat. Ya, semuanya bernama Muhammad. Au ittifaqi sifatihim ka musalsali bil fuqaha wal huffaz. Atau musalsal dengan predikat mereka. Misalnya semuanya itu adalah fuqaha. Semua rawinya adalah fuqaha. Ahli fikih. Semua rawinya adalah ahli fikih. Ya, dari awal sampai akhir semuanya adalah ahli fikih. Ya. Atau awil huffaz, semuanya adalah hafid. Ya, semuanya adalah hafid. Ya, bergelar al-hafid. Ya. Ini diwariskan oleh hafid fulan, kemudian dari hafid fulan, dari hafid fulan, dari hafid fulan. Semuanya hafid. Au ittifaqun nisbatihim, atau, ya, mereka memiliki nisbat yang sama. Semuanya misalnya Baghdadi, semuanya Baghdadi. Fulan al-Baghdadi, fulan Baghdadi dari fulan al-Baghdadi, fulan al-Baghdadi, fulan al-Baghdadi. Ya. Ka musalsal bi Dimashqiyin, seperti musalsalnya para perawi dari Dimashq. Semuanya ad-Dimashqi. Atau awil Misriyin, atau semuanya dari Mesir. Ya, al-Misriyin. Ya, fulan al-Misri, dari fulan al-Misri.
Ya, ini namanya musalsal bi sifati ruwa al-fi'liyah. Baik, ini selesai kita dari sifat, ya, sifat para perawi. Kemudian bagian yang ketiga, al-musalsalu bi sifati ar-riwayah. Nah, ini sifatnya periwayatan, bukan sifat perawinya, tapi sifat periwayatannya. Sifat periwayatannya. Wa sifatu riwayati imma an tata'allaqa bi siyagil ada au bi zamani ar-riwayah au makaniha. Maka sifat periwayatan ini bisa jadi terkait dengan cara penyampaian hadis. Cara penyampaian riwayat. Atau yang kedua, ya, bi zamani riwayah, waktu periwayatan. Misalnya ada yang meriwayatkannya itu, dia hanya meriwayatkannya itu, meriwayatkan hadis itu semuanya sama. Jadi pada waktu selesai sholat Jumat misalnya. Jadi si fulan meriwayatkan hadis ini setelah sholat Jumat. Kemudian setelah dia mengambil hadis dari si fulan ini, dia nanti nyampaikan hadis ini juga sama waktunya. Dia cari waktu setelah sholat Jumat misalnya. Makan, atau dia menyampaikan hadis ini di tempat tertentu, di satu tempat. Dari awal sampai akhir nyampaikan hadisnya di satu tempat. Ya, misalnya pada hari Arafah, ya, di Arafah, di padang Arafah. Ya, tahun depan dia mendapatkan hadis tahun ini misalnya dari gurunya pada hari Arafah. Setelah beberapa tahun dia sampaikan hadis yang didapati dari gurunya tadi di tempat yang sama, yakni di padang Arafah. Nah, ini namanya musalsal bil makan, musalsal yang berkaitan dengan tempat. Baik. Qala al-musalsalu bi sighil ada. Sekarang beliau beri contoh. Musalsal dalam metode penyampaian atau cara penyampaian. Ya, mithlu haditsu musalsal bi qauli kullin minar ruwati sami'tu au akhbarona. Contohnya hadis yang musalsal dengan ucapan setiap rawi, ya, sami'tu au akhbarona. Jadi ketika mereka menyampaikan hadis tadi, mereka hanya menggunakan satu lafaz. Dari awal sampai akhir menggunakan lafaz sami'tu. Sami'tu fulan yaqulu kadza, sami'tu fulan yaqulu kadza, sampai semuanya. Semua rawi menyampaikan hadis ini dengan dengan sighah yang sama, dengan bentuk yang sama. Ya. Atau akhbarona, dari awal sampai akhir dalam sanad tersebut semua rawi menyampaikan, ya, hadisnya dengan lafaz akhbarona. Dengan lafaz akhbarona. Ya. Kemudian yang kedua, musalsal bi zamani riwayah. Musalsal dengan waktu periwayatan, Kal haditsil musalsal bi riwayati yaumi Aid. Bi riwayatihi yauma Aid. Seperti hadis yang musalsal dengan periwayatannya yang dilakukan pada hari Aid. Jadi tidaklah hadis itu disampaikan melainkan pada hari Aid. Semuanya rawi menyampaikannya ketika hari Aid. Terus bagaimana yang kita sebutkan tadi, semua rawi menyampaikannya misalnya pada di padang Arafah atau pada hari Arafah. Ya, pada hari Arafah. Baik. Kemudian yang ketiga, al-musalsal bimakani riwayah. Ya, musalsal dengan tempat. Ka hadithi musalsal bi ijabati du'a fil multazam. Seperti hadis musalsal tentang dikabulkannya doa di multazam. Ya, multazam ini tempat dekat Ka'bah, ya. Antara mana, ya? Saya lupa. Antara Hajar Aswad dengan pintu kalau tidak salah. Lupa saya tempat multazam itu mana. Ya, ada yang menyampaikan hadis tentang keutamaan atau dikabulkannya doa di multazam. Nah, dia menyampaikannya di dekat multazam itu tadi. Nah, ini musalsal dengan tempat. Qala afdaluhu, ya, yang paling utama dari hadis musalsal. Wa afdaluhu ma dalla ala ittisali fis sima' au fis sama'i wa adamit tadlis. Yang paling afdal dari riwayat musalsal ini adalah yang memang benar-benar tersambung dan tidak ada tadlis di dalamnya.
Ini yang paling afdol. Jadi walaupun dia musalsal, tapi kalau ada keterputusan, ada inqita', ya, maka lemah dia riwayatnya, ya, nggak bermanfaat tasalsulnya tadi. Atau ada yang melakukan tadlis. Ini juga menunjukkan kelemahan sanad. Qala min fawaidihi, di antara faedah-faedah tasalsul. Min fawaidihi, ya, istimaluhu ala ziyadati dhabti minar ruwah. Yaitu musalsal ini menunjukkan tambahan kekokohan pada hafalan para rawi. Sehingga mereka meriwayatkannya sampai bukan hanya hadisnya saja, tapi cara menyampaikan hadisnya pun mereka riwayatkan. Tentu ini menunjukkan kelebihan, ya, kelebihan pada kekokohan hafalan sang rawi. Ya, sehingga yang disampaikan bukan hanya apa? Bukan hanya hadisnya saja, tapi apa? Cara menyampaikannya, gaya penyampaiannya sama seragam. Baik. Kemudian hal yustaratu wujudu tasalsuli fi jami'il isnad? Apakah dipersyaratkan tasalsulnya itu terjadi pada semua isnad, semua sanad? Kata beliau, la yustaratu dzalika faqad yanqati'u at-tasalsul fi wasatihi aw akhirih. Ya, tidak dipersyaratkan. Maka bisa jadi tasalsulnya itu terputus di pertengahan sanad atau terputus di akhirnya. Akan tetapi, ya, bisa kita katakan lakin yaquluna fi hadhil halah hadza musalsalun ila fulan. Tapi bisa dikatakan bahwa hadis ini musalsal sampai kepada si fulan. Jadi ada batasannya. Hadis ini musalsal sampai kepada si fulan. Ya. Ya, walaupun tidak semua rawi ini melakukan tasalsul, ada ya terputus pada seorang rawi, maka sampai rawi itu saja kita katakan hadza musalsalun ila fulan. Hadis ini diriwayatkan secara musalsal sampai kepada si fulan. Nah, setelah itu sudah tidak lagi diriwayatkan secara musalsal. Qala la irtibaqa baina tasalsul wa sihah. Ini catatan penting. Tidak ada keterkaitan antara musalsal dengan kesohihan. Ya, nggak ada keterkaitannya sama sekali. Jadi bisa jadi sebuah hadis itu musalsal, tapi dia dhaif. Ya, sebagaimana hadis yang tidak musalsal bisa jadi sahih. Ya. Jadi tidak ada keterkaitan sama sekali. Faqallama yaslamul musalsalu min khalalin fi tasalsuli aw dha'fin wa in kana aslal hadis sahihan min ghairi tariqi tasalsul. Dan teramat sedikit hadis musalsal yang selamat dari cacat dalam tasalsulnya atau di dalamnya terdapat kelemahan. Walaupun wa in kana aslul hadis sahihan min ghairi tariqi tasalsul. Walaupun ya asal hadisnya sahih, apabila tidak diembel-embeli dengan tasalsul. Jadi ada hadisnya sahih, yang nggak pakai tasalsul itu sahih. Tapi apa? Yang pakai tasalsul dhaif. Jadi hadisnya tetap sahih. Hadisnya tetap sahih. Ya, yang lemah adalah yang diriwayatkan dengan tasalsul. Baik. Qala asharul musannafat fihi. Ya. Karya para ulama dalam permasalahan ini. Yang pertama, Al-Musalsalat Al-Kubra li Sayuti. Musalsalat Kubra karya Imam Sayuti. Faqad ishtamalat ala 85 haditsan. Dia telah mencakup 85 hadis. Jadi Al-Imam Sayuti rahimahullahu taala berhasil mengumpulkan 85 hadis musalsal. 85 hadis musalsal. Kemudian yang kedua, Al-Manahilu As-Salsalatu fi Ahaditsil Musalsalati li Muhammad Abdul Baqi Al-Ayyubi. Ya, kitab Manahilus Salsalah, Al-Manahilus Salsalah
fil ahadits musalsalah karya Muhammad Abdul Baqi Al-Ayyubi mencakup 212 hadis. 212 maksudnya, 212 hadis. Ya. Ini kitab-kitab yang ditulis tentang musalsal. Baik, selesai kita dari periwayatan musalsal. Sekarang kata beliau, riwayatul akabir anil asagir. Riwayat ya rawi yang senior dari rawi yang junior. Nah, kita pakai istilah itu ya. Rawi akabir ini rawi-rawi yang senior meriwayatkan dari rawi-rawi yang lebih junior. Ya. Jadi pembahasan ini dibawakan oleh beliau agar jangan disalahpahami. Sebagian orang ketika melihat riwayat ada rawi yang lebih senior meriwayatkan dari rawi yang lebih junior. Kemudian mengira atau menyangka bahwa ada kesalahan. Nah, ini terbalik ini. Harusnya si junior yang meriwayatkan dari senior. Anda begitu. Kadangkala ada ya rawi yang lebih senior, misalnya seorang tabi'in ya termasuk dari kibaru tabi'i ya meriwayatkan dari seorang rawi yang termasuk sigharu tabi'i. Ya. Ada seorang dari kibaru tabi'i meriwayatkan dari yang levelnya sighar tabi'i. Maka jangan salah paham. Jangan salah mengira bahwa ada sesuatu yang terbalik. Enggak, memang terkadang begitu. Ya, ada rawi yang senior meriwayatkan atau mengambil riwayat dari rawi yang lebih junior. Qala ta'rifuhu akabir jam'ul akbar wal asagir jam'u asghar wal makna riwayatul kibar anis sighar. Akabir jamak dari akbar, asagir jamak dari asghar. Yang lebih tua, yang lebih muda. Maknanya adalah riwayat dari yang lebih tua, ya, riwayat seorang rawi yang lebih tua kepada rawi yang lebih muda. Atau dengan istilah yang lebih tepat, riwayat rawi seorang rawi yang senior, yang lebih senior dari rawi yang lebih junior. Qala istilahan riwayatu syakhsi amman huwa dunahu fis sin wa tabaqah au fil ilmi wal hifdz. Riwayat seseorang dari rawi yang lebih rendah daripadanya dari sisi usia atau dari sisi tobakot. Tobakot itu derajat dia, kedudukan dia, ya, senioritasnya. Nah, itu dia redaksi yang paling bagus. Ya, lebih rendah senioritasnya. Au fil ilmi wal hifdzi, atau dia meriwayatkan dari orang yang lebih, ya, lebih rendah kadar keilmuannya atau lebih sedikit hafalannya. Ya, jadi ada rawi yang masya Allah ya, yang senior dan berilmu tinggi, tapi dia mengambil hadis dari rawi yang lebih junior daripada dia. Ya. Qala syarhu ta'rif ay an yarwiya rawi an syakhsin huwa asghar minhu sinnan wa adna tabaqatan. Yaitu seorang rawi meriwayatkan dari seseorang yang lebih muda darinya, ya, yang usianya lebih muda daripadanya dan lebih rendah tingkatan senioritasnya. Wadunu fit tabaqah ka riwayati sahabah anit tabi'in wa nahwi dzalik. Ya, dan kerendahan atau lebih rendah dari tabaqat seperti riwayat seorang sahabat dari tabi'in. Ada seorang sahabat tapi ngambil riwayat dari seorang tabi'i. Wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya. Atba'ut tabi'in, seorang tabi'in misalnya mengambil riwayat dari atba'ut tabi'in. Atau sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, seorang dari kalangan kibar tabi'i mengambil hadis dari sighar at-tabi'i. Aw yarwiya amman huwa aqall minhu ilman wa hifdzan, atau seseorang mengambil hadis dari rawi lain yang lebih sedikit ilmunya dan lebih sedikit hafalannya. Ka riwayati alimin hafidin an syekh, seperti riwayat seorang yang sudah mencapai derajat alim hafid dari seorang yang baru mencapai derajat syekh. Alim hafid lebih tinggi derajatnya daripada seorang syekh.
Walau kana dzalika syekhu kabiran fisin, walaupun syekh tadi lebih muda usianya. Tapi yang jadi ibrah di sini adalah ketinggian ilmu. Jadi ada rawi yang meriwayatkan hadis dari orang yang lebih rendah kadar ilmunya daripada dirinya. Wa hadza yanbaghi at-tanabbuh ila anna al-kibar fi sin awil kidam fi tabaqah wahdah ay biduni al-musawati fil ilm amman yarwi anhu la yakfi li an yusamma riwayat akabir an asagir. Maka ini perlu kita perhatikan bahwa lebih tua dari sisi ilmu atau lebih senior dari sisi tabaqat, ya, tanpa kesamaan ilmu, ya, dari orang yang dia ambil riwayatnya tidaklah cukup untuk menamakan riwayat tersebut sebagai riwayat senior dari, ya, juniornya. Jadi bukan semata-mata melihat usianya saja, tapi lihat kadar keilmuannya. Qala wal amthilatu taliyah tuwaddihu dzalik. Maka contoh-contoh berikut akan menjelaskan, ya, definisi riwayat akabir dari as-saghir tadi. Ya, dengan contoh insyaallah lebih jelas. Qala aqsamuhu wa amthilatuha. Ya, pembagiannya dan contoh dari pembagian tersebut. Yumkinu an nuqassima riwayat al-akabir anil as-saghir ila thalathati aqsam. Ya. Maka mungkin bagi kita untuk membagi riwayat akabir dari as-saghir menjadi 3 bagian. Yang pertama, an yakuna rawi akbar sinnan wa aqdama tabaqatan minal warwi anhu. Yang pertama, orang yang meriwayatkan lebih senior dari sisi usia dan lebih tinggi tabaqatnya daripada orang yang diambil periwayatannya. Ai ma'al ilmi wal hifdzi aidan. Bersamaan dengan itu dia juga lebih tinggi ilmu dan hafalannya. Ini yang pertama. Jadi memang dia usianya lebih senior, tabaqatnya lebih tinggi. Ya, ilmunya juga lebih tinggi. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, ayyakuna rawi akbar qadran la sinnan minal warwi anhu ka hafidin alim an syekhin kabir ghairi hafidh. Yang kedua, bahwa sang rawi memiliki kedudukan yang lebih tinggi walaupun usianya lebih muda dari orang yang diambil periwayatannya. Ya, jadi kalau yang pertama tadi usianya memang lebih senior. Kalau ini enggak, usianya tidak lebih tua, tapi apa? Kedudukannya lebih tinggi. Ka hafidh alim an syekhin kabir ghairi hafidh. Seperti riwayatnya seorang hafidh alim dari seorang syekh kabir yang bukan hafidh. Ya, jadi dia dari kadar keilmuannya lebih tinggi daripada yang dia ambil periwayatannya tadi. Contohnya riwayatu Malik an Abdullah bin Dinar. Riwayatnya Malik dari Abdullah bin Dinar. Ya, Malik ini imam. Ya, adapun Abdullah bin Dinar berada di bawah beliau levelnya, tapi beliau mengambil hadis dari Abdullah bin Dinar. Yang ketiga, ayakuna rawi akbar sinnan wa qadran minal marwi anhu. Akbar wa a'lam minhu. Yang ketiga bahwa rawi, ya, ini lebih lebih senior usianya dan lebih tinggi kedudukannya dari yang diambil periwayatannya. Akbar wa a'lam minhu, lebih senior, lebih tua dan lebih lebih berilmu. Kalau tadi Malik dari Abdullah bin Dinar, ya, Malik usianya, ya, lebih tua daripada Abdullah bin Dinar, tapi dari sisi kedudukan Malik senior. Nah, ini usianya lebih tinggi dan juga usianya lebih dan ilmunya lebih tinggi, seperti riwayat Al-Barqani dari Al-Khatib. Ya. Seperti Al-Barqani dari Al-Khatib. Kalau Malik tadi usianya dia tidak lebih tua daripada Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar lebih senior dari sisi usia daripada Malik. Adapun Al-Barqani usianya lebih senior daripada Al-Khatib. Baik. Qala min riwayatil akabir anil asagir riwayatus sahabati anit tabi'in.
Dan termasuk dari riwayat akabir dari as-saghir adalah riwayat seorang sahabat dari tabi'in. Ya, apa ada seperti itu? Ada. Kan dulu sahabat ada yang masih kecil. Ketika Nabi SAW wafat, meninggal dunia, mereka masih kecil. Maka kemudian mereka mengambil riwayat dari tabi'i, dari seorang tabi'i. Ya. Contohnya ka riwayatil abadilah wa ghairihim an Ka'ab al-Akhbar. An Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ini masuk Islam di masanya Abu Bakar. Ya. Masuk Islam di masanya Abu Bakar Siddiq. Ya, tapi beliau masuk Islam dalam keadaan usianya sudah tua. Ya. Dan mengambil hadis dari para sahabat. Nah, kemudian Abadilah ini waktu Nabi meninggal, mereka ini masih kecil. Abadilah ini sebutan bagi 4 orang sahabat yang memiliki nama Abdullah. Ya, cirinya mereka ini sahabat junior. Jika Rasulullah SAW meninggal dunia, mereka masih kecil. Dan semuanya bernama Abdullah. Ada 4. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini Al-Abadilah. 4 orang sahabat junior, namanya semuanya Abdullah. Dan mereka semua adalah anaknya sahabat. Sahabat anak sahabat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, mereka mengambil riwayat dari Ka'ab al-Akhbar. Padahal Ka'ab al-Akhbar ini, ya, dari sisi tabaqat lebih rendah daripada mereka. Karena Ka'ab al-Akhbar ini tabi'i. Mereka sahabi. Mereka bertemu dengan Nabi. Ka'ab al-Akhbar nggak ketemu. Nah, ini termasuk riwayat, ya, akabir anil asagir. Kemudian yang kedua, riwayat tabi'i an tabi'ihi. Riwayat tabi'in dari atba'ut tabi'in. Ka riwayat Yahya bin Sa'id al-Ansari an Malik. Seperti riwayatnya Yahya bin Sa'id al-Ansari dari Malik. Yahya bin Sa'id al-Ansari seorang tabi'i. Adapun Imam Malik atba'ut tabi'i, termasuk dari atba'ut tabi'i. Mereka mengambil dari apa? Yahya bin Sa'id al-Ansari mengambil riwayat dari Imam Malik. Ya. Jadi ada seorang tabi'i justru mengambil riwayat dari seorang atba' at-tabi'i. Baik, kemudian apa faedahnya kita mengetahui riwayat akabir anil asagir? Qala min fawaidihi alla yutawahhama annal marwiya anhu afdal wa akbar minar rawi anhu dikaunihil aglab. Agar jangan disalahpahami bahwa yang diambil riwayatnya ini lebih afdal dan lebih senior daripada yang mengambil riwayat. Karena kebanyakan atau mayoritas keadaannya, ya, yang mengambil riwayat itu lebih junior daripada yang diambil riwayatnya. Tapi keadaannya tidak seperti itu. Kadang-kadang yang lebih senior mengambil riwayat dari yang lebih junior. Nah, ini tujuannya kenapa kita perlu mengetahui periwayatan akabir dari as-saghir agar jangan salah paham. Qala alla yudhanna anna fi sanadi inkilab. Kemudian yang kedua, tujuannya kita mengetahui riwayat akabir anil asagir agar jangan salah paham seolah-olah telah terjadi, ya, kebalikan, al-inkilab, keterbalikan. Wah, kita menganggap, oh ini sanadnya kebalik, ini harusnya Malik ini yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, harusnya Ka'ab bin Akhbar ini yang meriwayatkan dari Abadilah. Jangan, ya, karena terkadang yang junior meriwayatkan dari yang senior meriwayatkan dari yang junior. Li'annal adata jarat bi riwayatil asagil anil akabir. Karena kebanyakannya, ya, biasanya yang junior meriwayatkan dari yang senior. Nah, ini 2 faedah mengapa kita perlu mengetahui tentang riwayat akabir anil asagir agar kita tidak salah paham. Imma salah paham bahwa yang meriwayatkan
yang mengambil riwayat ini lebih rendah kedudukannya, atau kita mengira terjadi keterbalikan sanad. Qala asharul musannafati fihi kitabu ma rawahul kibar anis sighar wal aba anil abna lil hafidz Abi Yaqub Ishaq bin Ibrahim al-Warraq. Kemudian karya tulis para ulama yang masyhur dalam bab ini adalah kitab apa yang diriwayatkan ma rawahul kibar anis sighar wal aba anil abna karya al-hafidz Abi Yaqub Ishaq bin Ibrahim al-Warraq. Abu Yaqub Ishaq bin Ibrahim al-Warraq. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Kita telah ambil dua perkara yang berkaitan dengan sanad. Yang pertama musalsal, kemudian yang kedua riwayat akabir anil asagir. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam pembahasan riwayatul aba anil abna dan riwayatul abna anil aba, serta mudabbaj dan as-sabiq wal lahiq. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.